Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau sore. Kita berjumpa lagi ya pada perkuliahan Matek 1 bagian 1 ya. Yang kemarin slide-nya sudah saya bagikan di LMS. Nah, kita langsung saja. Kita di sini akan berbicara tentang definisi persamaan diferensial ya. Nah, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tidak diketahui. Meskipun persamaan seperti itu seharusnya disebut dengan persamaan turunan, namun istilah persamaan diferensial diperkenalkan oleh Leibniz pada tahun 1676 dan sudah umum digunakan. Nah, ini berdasarkan Finizio Ladas 2 1988. Nah, oke, sebagai contoh ini ya, persamaannya itu Y pangkat 1 ditambah, bukan pangkatnya, Y turunan pertama ditambah XY sama dengan 3. Ini persamaan 1 contohnya. Y aksen 2 ya, Y aksen lah ini istilahnya, Y aksen 2 dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan cos X. Ini contoh persamaan 2. Nah, ini juga contoh persamaan 3, Y aksen 2 sama dengan 1 tambah Y aksen kuadrat ya dalam kurung dikali dengan dalam kurung lagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X kuadrat, Y kuadrat ini beda ya dengan yang ini. Ini Y aksen kuadrat. Nah, lalu turunan kedua U per turunan kedua T dikurang turunan kedua U per turunan kedua X sama dengan 0. Ini contoh persamaan keempat. Nah, pada persamaan 1 sampai 3, dia menyatakan turunan pertama dan kedua dari fungsi Y X terhadap X yang disebut dengan persamaan diferensial biasa. Sementara persamaan keempat memuat turunan-turunan parsial yang disebut dengan persamaan diferensial parsial gitu ya. Nah, ini dia bentuk umum dari persamaan diferensial, yaitu fx dx ditambah gy dy. Jadi x, fungsi x terhadap x, dan fungsi y terhadap y itu sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan orde atau tingkat dan degree atau derajat ya. Nah, orde atau tingkat adalah turunan tertinggi, ingat ya, turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Sementara degree atau derajat adalah derajat dari orde tertinggi. Jadi derajatnya dari orde tertingginya. Nah, jadi kalau misalnya di persamaan ini seperti ini, dia memiliki orde 3 dan derajat 2. Jadi turunan tertingginya nih ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini turunannya adalah turunan ketiga. Ini juga turunan kedua. Sementara derajatnya ini adalah derajat kedua. Kenapa derajat kedua? Karena dia degree-nya ini adalah dari orde yang tertingginya. Jadi bukan dari sini, tapi dari sini. Karena orde tertingginya itu adalah ini. Nah itu. Jadi kalau ditanya ini persamaan diferensialnya gimana? Ini adalah contoh dari persamaan diferensial memiliki orde 3 dan derajat 2. Nah, lalu bagaimana cara mencari solusi persamaan diferensial? Langkah-langkahnya pertama, hitung banyak konstanta sembarang yang ada di dalam persamaan garis lengkung yang akan dicari persamaan diferensialnya. Kita lihat dulu konstantanya. Ada XK, ada YK, selain itu ada lagi yang lain apa enggak gitu ya. Nah, setelah itu hilangkan semua konstanta sembarang yang ada N, maka untuk mengeliminasi semua konstanta sembarang itu. Nah, jika banyaknya konstanta sembarang ada N, maka untuk mengeliminasi semua konstanta sembarang yang ada dibutuhkan N plus 1 persamaan. Nah, jadi kalau misalnya dia ada N, maka yang dibutuhkan adalah N plus 1 persamaan. Untuk mendapatkan N plus 1 persamaan, persamaan garis lengkung kurva semula diferensialkan sampai ke turunan ke N. Lalu banyaknya konstanta sembarang menunjukkan orde tertinggi dari turunan dalam persamaan diferensial yang dicari. Nah ini. Ya, banyaknya konstanta sembarang menunjukkan orde tertinggi dari turunan dalam persamaan diferensial yang dicari. Kalau konstanta sembarangnya ada 2, berarti turunannya adalah turunan kedua gitu. Kalau turunan konstanta sembarangnya ada 3, berarti ini turunan ketiga. Seperti itu. Nah, lalu ini contoh soal dan pembahasan. Kita disuruh cari persamaan diferensial dari himpunan garis lengkung, yaitu Y sama dengan AX, A sin 2X maksud saya, lalu B cos 2X. A dan B adalah konstanta sembarang, berarti ini 2 ya turunannya nanti. Lalu yang ini
Y sama dengan X pangkat 3 ditambah AX ditambah BX ditambah C. Konstanta sembarangnya ada 3, berarti ini nanti 3 ya turunannya. Nah ini ya, yang pertama, karena ada 2 konstanta sembarang, maka dibutuhkan 3 buah persamaan, tetapi turunannya hanya 2. Nah persamaan pertama tentu saja persamaan awalnya ya. Persamaan awalnya kita turunkan terhadap X. Nah diturunkan terhadap X, A sin 2X ditambah B cos 2X, itu turunannya adalah 2A cos 2X dikurang 2B sin 2X. Ini sudah ada di kalkulus ya. Gimana cara menurunkannya, tinggal Anda baca lagi saja di kalkulus kalau Anda dulu belajar kalkulus ya. Lalu diturunkan lagi dia, yang ini tuh diturunkan lagi terhadap X, sehingga persamaan kedua tadi ya, sehingga didapatkan, nah ini, di kuadrat per dx kuadrat sama dengan min 4 A sin 2x dikurang min 4 cos 2x. Ini review sedikit ya cara menurunkan persamaan sinus. Jadi pertama yang di dalam ini dulu diturunkan ya. Yang di dalam ini dulu 2x itu turunnya kan 2 ya. Lalu baru sin x-nya ini. Sin 2x-nya ini diturunkan. Turunan sin adalah cos. Nah, seperti itu. Sama juga dengan ini. Ini review. Jadi 2x ini turunannya adalah 2 ya. 2. Nah, cos 2x ini turunannya adalah min sin 2x. Makanya ini dari plus menjadi min. Nah, begitu juga untuk yang persamaan ketiga atau turunan kedua. Nah, lalu kita masukkan persamaan pertama ke persamaan ketiga ya. Jadi Anda lihat persamaan pertama itu Y sama dengan A sin 2x tambah B cos 2x. Anda dapatkan ke persamaan ketiga ini ya, min 4 A sin 2x dikurang 4B cos 2x. Ini kan bisa Anda ini ya, ini kan bisa Anda keluarin 4-nya, sehingga min 4 A sin 2x ditambah B cos 2x, sehingga di dalam ini sama dengan nilainya adalah Y, itu Y ya. Sehingga Anda bisa tulis ini. Nah, jadi persamaan diferensial yang dicari adalah nih dy kuadrat per dx per dy dy kuadrat y per dx kuadrat tambah 4y sama dengan 0. Nah, ini dari sini ya. Ini dari sini ya. Ini 4-nya dipindahin ke sini, ke ruas ini. Oke, ini sama dengan 0. Sehingga ini persamaan hasilnya. Nah, lalu untuk yang kedua, ini sekarang ada 3 konstanta sembarang tadi ya. Ada konstanta A, B, dan C ya. Nah, ada 3 konstanta sembarang tadi. Maka dibutuhkan 4 persamaan untuk mengeliminasi A dan B serta order tinggi ada di turunan 3. Nah, 3 kali turunan. Nah, pertama tentu saja kayak tadi ya. Ini diturunkan dulu terhadap X. Nah, diturunkan 3 X pangkat 3 ya, diturunkan jadi 3X kuadrat. Lalu AX kuadrat diturunkan jadi 2AX. BX diturunkan jadi B, AC-nya hilang, turunan C hilang. Sehingga dia persamaan keduanya jadi seperti ini. Lalu diturunkan lagi terhadap X. Nah, tentu saja ini jadi 6. Ini 3X kuadrat ya. Jadi 6X, 2AX menjadi 2A. Yang B-nya hilang. Jadi seperti ini. Nah, lalu diturunkan lagi terhadap X. Sehingga tinggal 6, 2A-nya hilang. Nah, jadi 4 persamaan seperti ini. Nah, jadi persamaan diferensial yang dicari adalah di pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 6. Ini dia persamaan diferensial yang dicari. Oke. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, carilah persamaan diferensial dari berkas Cardiola. Ini rumusnya R sama dengan A dalam kurung 1 dikurang cos theta, di mana A adalah konstanta sembarang. Nah, bagaimana pembahasannya? Nah, karena ada satu konstanta sembarang saja, maka hanya dibutuhkan 2 persamaan untuk mengeliminasi A, B, serta order tinggi turunnya adalah 1. Nah, maka persamaannya ya tentu saja persamaan awal ya. R sama dengan A, 1 dikurang cos theta, diturunkan terhadap X. Jadi, ini ya, cos theta ini menjadi sin ya. Nah, ini satunya hilang. Nah, lalu A-nya dikeluarkan. Jadi, A sin theta. Sehingga dari persamaan X didapatkan A sama dengan R per 1 dikurang cos theta. Kita eliminasi, sehingga didapatkan dr per theta ini.
Nih ya, dari persamaan 1 didapatkan A nih ya. Dari sini kan Anda bisa ini ya, dari persamaan 1 ini, sorry, dari sini. Nah, dari sini, ini tuh Anda pindah ruas ke sini. Berarti A sama dengan 1 dikurang cos theta dikali R. Nah, sehingga nanti Anda A-nya sudah dapat. Nah, maka A ini Anda ganti dengan yang ini. Sehingga nanti dapat ini. Nah, setelah itu yang ini Anda pindah ruas kiri kanan, sehingga nanti didapatkan persamaan seperti ini. Nah, itu untuk contoh yang kedua.